Saudara-saudari yang terkasih, dalam keadaan kalut, orang bisa tenggelam dalam perasaan dan pengalamannya sendiri, hingga tak mampu melihat tawaran atau jalan keluar dari orang lain. Sepertinya mata gelap, ada sesuatu yang menutupi mata kita dan tak melihat ada seberkas cahaya. Kerabat menghibur, sahabat meneguhkan, tetapi orang yang berduka dan putus asa bisa jadi bukan hanya tidak mau mendengarkan, tetapi tak mendengar apa yang dikatakan oleh kerabat dan sahabatnya. Karena ia fokus, atau lebih tepatnya matanya terjebak dalam kesusahan. Itulah kiranya yang dialami oleh dua murid Emmaus, tak dapat melihat kesatuan misteri wafat dan kebangkitan Yesus. Mata mereka terjebak pada peristiwa Jumat Agung, tanpa mampu melihat sinar kebangkitan Paskah. Mereka terpaku pada peristiwa negatif, pada kematian, pada kekecewaan, pada kegagalan, tetapi tidak melihat buah dari perjuangan, dari penderitaan tersebut. Dengan mewartakan kitab suci dan merayakan Ekaristi, Yesus memelekkan mata mereka, membimbing mereka pada peristiwa kebangkitan hingga mereka mengalami sukacita. Saudara-saudari yang terkasih, itulah pengalaman orang yang kadang-kadang mendapat berita duka. Pernah orang mengalami berita duka tentang orang yang dikasihinya, konon karena kecelakaan. Maka mendengar itu ia menangis, meraung-raung hingga mengunci pintu. Saat ada kerabatnya mengetuk pintu menghibur, ia tidak mau mendengarkan. Saat sahabatnya datang bercerita, jangan sedih, belum tentu berita ini benar. Kita sedang konfirmasi, kita sedang mencari tahu apakah betul ia meninggal. Tapi ia malah berteriak, pergi, omong kosong. Ternyata saat yang dianggap meninggal tersebut ternyata masih hidup dan ia datang mengetuk pintu, ia tetap tidak mau mendengar. Hingga akhirnya ia mendengar sayup-sayup suara orang yang dikasihinya. Dan ia mulai dengar, ternyata betul yang ditangisi belum meninggal. Lalu ia keluar dan ia tersenyum sambil menangis malu. Menangisnya bukan sedih lagi, tapi malu. Itulah juga pengalaman orang yang ujian, bekerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika melihat daftar ujian, dia melihat kok tidak ada. Ternyata ia menangis. Padahal orang bilang jangan, mungkin salah, kamu tidak mungkin tidak lulus. Dia menangis, dia sedih, mengurung. Beberapa saat kemudian ternyata keluar hasil dan ternyata ia lulus. Ia menangis dengan sia-sia. Demikianlah juga itu orang yang kadang-kadang menantikan harapan. Sudah sedih, menangis, berduka terlebih dahulu. Padahal terjadi bahwa ia sesungguhnya mendapat kabar baik. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menghampiri dua muridnya yang pulang ke Emmaus karena mata mereka tertutup oleh peristiwa Jumat Agung tanpa melihat matahari Paskah. Meskipun disapa oleh Yesus, mereka tidak menyadari kehadiran Yesus karena terjebak pada pikiran, perasaan, dan pengalamannya sendiri, yaitu kekecewaan, putus asa, sebagaimana dikatakan oleh mereka. Dulu begini dan begitu, dulu kami berharap, tapi nyatanya sekarang begini dan begini. Bahkan Lukas menggambarkan situasi batin mereka dengan menyebut gambaran fisiknya, yaitu mereka berhenti berjalan dengan muka muram, yang menggambarkan kesedihan yang luar biasa dan kejengkelan. Siapakah orang asing yang tak update cerita ini? Justru Yesus mendekati dan menemani mereka, karena merekalah yang sebetulnya orang-orang asing yang tak update ceritanya. Mereka
ketinggalan cerita, out of date. Masih berada di suasana Yesus wafat. Padahal saat itu Yesus sudah bangkit. Untuk itu Yesus memberi pelajaran kursus kitab suci. Jadi kitab suci pertama, kursus itu diadakan oleh Yesus sendiri setelah Yesus bangkit. Berkaitan tentang apa yang tertulis tentangnya dalam seluruh kitab suci. Jadi dalam perjalanan, bisa jadi perjalanan 11 kilometer, mungkin menempuh 2 sampai 8 jam, ya, tergantung jalannya bagaimana. Karena dikatakan bahwa mereka baru tiba sore hari, jam 5, jam 6. Jadi perjalanan cukup panjang. Maka kursusnya juga panjang tuh, kursus kitab suci pertama. Walau demikian mata mereka belum juga melihat kehadiran Yesus. Bahkan mereka bercerita tentang peristiwa bahwa murid-murid yang lain melihat, dinyatakan mendengar kabar kebangkitan, tetapi tidak melihat Yesus. Justru Yesus hadir di situ, mereka juga tidak melihat Yesus. Sampai tiba saatnya Yesus diundang mampir. Untuk itulah penting mengundang Yesus untuk mampir dalam hidup kita, dalam rumah kita, ketika kita dalam keadaan kecewa, entah ada alasan ataupun tanpa alasan. Yesus mampir dan memecah roti. Yesus yang tadinya tamu undangan, kini menjadi tuan yang mengadakan perayaan Ekaristi. Mereka melihat terang seketika itu juga, mengalami kehadiran Yesus yang nyata, yang sebetulnya efeknya sudah dirasakan oleh mereka. Sekalipun muka mereka muram, tetapi hati mereka telah berkobar-kobar mendengarkan pengajaran Yesus. Dan setelah Ekaristi, mereka pun yang tadinya berjalan dari pagi hingga sore, dari Yerusalem ke Emmaus, kini karena efek Ekaristi, mereka kembali ke Yerusalem yang diduga dengan kecepatan yang luar biasa. Karena di sana para murid yang lain, kalau kita dengar ceritanya, masih ada, belum tidur. Berarti mungkin dari perjalanan tadi sekitar 8 jam, kini bisa ditempuh karena mempunyai semangat kebangkitan. Karena semangat Ekaristi yang mengatasi kekuatan fisik, sehingga mereka bisa mencapai 2-3 jam ke Yerusalem kembali. Saudara-saudari yang terkasih, boleh jadi ada pengalaman yang membuat kita kecewa dan putus asa. Seperti murid Emmaus. Bisa jadi kegagalan. Bisa jadi karena harapan tidak terpenuhi, kita kecewa. Tidak lulus ujian, tidak diterima pekerjaan, tidak berhasil dalam kompetisi, kalah dalam pertandingan, gagal dalam melakukan sesuatu. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin kecil dan besar kita mengalami kekecewaan sampai putus asa seperti murid-murid Emmaus. Dulu kami berharap begini-begini dengan kehidupan. Dulu kami berharap begini dan begini dengan keluarga dan pasangan hidup. Dulu kami berharap begini dan begini dengan komunitas dan gereja. Dulu kami berharap begini, tetapi nyatanya sekarang begitu. Mari kita mendekatkan diri pada Tuhan melalui kitab suci, sabdanya, dan Ekaristi perjamuannya, di mana Yesus sungguh hadir dan menghibur kita. Maka bacaan hari ini tentang Emmaus sungguh menegaskan bacaan sabda, kitab suci, dan Ekaristi menjadi kekuatan para murid. Marilah kita mendengarkan apa yang Tuhan sabdakan. Maka dalam liturgi Ekaristi ada liturgi sabda yang nanti kelak dilanjutkan sebentar lagi oleh liturgi Ekaristi. Dan mari kita menikmati buah Ekaristi, di mana Tuhan Yesus sendiri menyatakan kasih-Nya. Semoga melalui kitab suci dan Ekaristi kita pun diteguhkan, teristimewa dari pengalaman kecewa dan putus asa, hingga kita mampu melihat kehadiran Tuhan dan siap untuk menjadi saksi yang mengatasi kelelahan fisik. Mungkin setiap orang punya Emmaus.
Emmaus bukan hanya tempat. Emmaus mungkin tempat pelarian kita, di mana kita kecewa, meninggalkan sesuatu, komunitas kita, rumah kita, tempat kerja kita, sekolah kita, pekerjaan kita. Kita kabur ke Emmaus, menyendiri, mengasingkan diri. Mari kita undang dalam perjalanan Yesus, supaya Yesus hadir dan kita dengarkan sabdanya dan kita rayakan ekaristinya, sehingga kita melihat Yesus. Maka hal-hal yang menutup mata kita pun tersingkirkan oleh kekuatan roh kebangkitan Kristus. Para murid Kristus yang mengalami kebangkitannya tak akan merasa lelah untuk bersaksi tentang sukacita Paskah. Perayaan Ekaristi tanpa dilanjutkan oleh kesaksian akan sukacita pengalaman perjumpaan seperti orang Emmaus yang tak kenal lelah, malam itu juga kembali ke Yerusalem mewartakan kebangkitan Tuhan dan pengalaman sukacitanya. Tanpa kesaksian itu, kiranya pengalaman Ekaristi yang kita rayakan pun tidak lengkap. Mari kita rayakan, setelah mendengarkan sabda Tuhan, kita rayakan Ekaristi dan kita pulang memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan dan pengalaman sukacita yang kita alami.